Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nurul Aisyah selaku dosen mata kuliah Sosiologi Antropologi dan kepada kawan-kawan semua yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kepribadian dan Kelompok Sosial. Saya Nikmatul Khairiyah sebagai moderator dan dua teman saya ada Zamroni dan juga Ridho Margowaloyo. Langsung saja untuk pembacaan materi, untuk penyampaian materi akan disampaikan oleh saudara Ridho Margowaloyo. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kawan-kawan semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya sebagai perwakilan dari kelompok kami, yaitu yang berjumlah 3 orang, Nikmatul Khairiyah, Zamroni, dan saya sendiri, Ridho Margowaloyo. Saya di sini akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Kepribadian dan Kelompok Sosial, mata kuliah Sosiologi Antropologi dengan dosen pengampu Ibu Nurul Aisyah. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang kepribadian. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan kepribadian itu sendiri? Jadi, kepribadian dalam bahasa Inggris adalah personality, atau oleh para ahli dipakai untuk menunjukkan atribut tentang individu atau menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia. Dalam bahasa Yunani yaitu persona yang berarti topeng dan personare yang artinya menembus. Banyak para ahli mengemukakan tentang kepribadian. Salah satunya Gordon W.W. Allport mengemukakan kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan cara yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Atau secara bahasa yang mudah kita pahami, kepribadian adalah gambaran cara seseorang bertingkah laku terhadap lingkungan sekitarnya. Itu kepribadian, cara kita bertingkah laku terhadap lingkungan sekitarnya. Yang berkaitan dengan kepribadian itu atau yang dapat kita lihat tentang kepribadian yaitu kebiasaan berpikir. Jadi di sini kebiasaan berpikir, misalnya kita berpikir positif, maka itu akan positif. Jika kita negatif, semuanya akan negatif. Yang kedua yaitu sikap. Sikap yaitu berkaitan erat dengan kepribadian. Sikap, misalnya kita mempunyai sikap cuek atau sikap yang lain, itu termasuk sikap. Yang kedua sifat. Sifat itu berkaitan erat juga dengan kepribadian. Terus karakter atau watak serta pandangan hidupnya yang khas, itu berkaitan erat dengan kepribadian. Kepribadian sangat mencerminkan perilaku seseorang. Jadi setiap orang itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda, yang unik dan yang khas. Jadi oleh karena itu kita harus memahami definisi kepribadian dan bagaimana kepribadian itu dapat terbentuk atau yang mempengaruhi kepribadian. Jadi saya sudah menjelaskan tentang definisi kepribadian, yaitu gambaran cara seseorang bertingkah laku terhadap lingkungan sekitarnya yang dapat dilihat dari kebiasaan berpikir, sikap, sifat, karakter, dan serta pandangan hidupnya yang khas. Itu termasuk kepribadian. Langsung kita membahas tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian atau penyebab kepribadian. Yang pertama yaitu faktor biologis atau faktor keturunan atau warisan biologis.
itu dapat mempengaruhi kepribadian. Contohnya, kita terlahir dari orang tua yang rajin, maka kemungkinan besar kita rajin juga. Itu termasuk warisan biologis, itu sangat erat dari orang tua kita yang melahirkan, faktor keturunan. Terus yang kedua, lingkungan fisik, lingkungan, faktor lingkungan atau faktor lingkungan. Misal faktor lingkungan kita, misal kita ada di pesantren, maka kita akan mengikuti lingkungan tersebut. Beda sama faktor yang ada di perapatan atau yang ada di luar atau lingkungan yang negatif, maka kemungkinan besar kita akan ikut negatif. Tapi kalau lingkungan kita positif, kita akan ikut yang positif. Yang ketiga, kebudayaan. Jadi kebudayaan dapat mempengaruhi faktor atau mempengaruhi kepribadian kita. Misalnya budaya kita mengikuti orang barat, maka kepribadian kita akan mengikuti orang barat. Terus pengalaman kelompok ini dapat mempengaruhi kepribadian juga. Terus pengalaman yang unik, ini pengalaman individu, beda yang tadi pengalaman kelompok. Pengalaman unik ini, contohnya kita melakukan suatu pengalaman yang istimewa, misalnya pengalaman tentang dulu masa kecil atau yang unik yang lainnya. Demikian yang dapat saya jelaskan. Kemudian materi kelompok sosial, tentang kelompok sosial akan dijelaskan oleh saudara Zamroni. Pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi para anggotanya. Secara sosiologis, pengertian kelompok sosial adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain dan dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama. Menurut para ahli, kelompok sosial merupakan suatu kumpulan individu yang melakukan kegiatan, berinteraksi, dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan dengan timbal balik. Berikutnya adalah jenis-jenis kelompok sosial. Jenis-jenis kelompok sosial itu ada 5. Yang pertama adalah in-group, yang kedua adalah out-group, yang ketiga adalah kelompok premier, yang keempat adalah kelompok sekunder, dan yang kelima adalah paguyuban. In-group adalah kelompok sosial yang individunya mengidentifikasi dirinya dalam kelompok tersebut. Misalnya, Kang Rido adalah mahasiswa IAIN-NU Metro jurusan IAT kelas B. Maka in grupnya bagi Kang Rido adalah IAT kelas B. Lalu nomor 2 adalah out group. Out group adalah kebalikan dari in group. Out group adalah kelompok yang diartikan oleh individu sebagai lawan in grupnya atau kelompok yang ada di luar kelompok dirinya. Seperti IAT kelas C dan kelas A adalah out grupnya bagi Kang Rido. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah kelompok premier. Kelompok premier itu adalah kelompok kecil yang anggotanya memiliki hubungan erat, personal, kemudian berjangka lama atau langgeng. Seperti keluarga ayah dan ibu. Itu adalah kelompok kecil yang hubungannya sangat erat, kemudian berjangka waktu yang lama. Kemudian adalah kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok yang lebih besar, bersifat sementara, dibentuk untuk tujuan tertentu, dan hubungan antar anggotanya tidak bersifat pribadi, sehingga biasanya tidak langgeng. Seperti contoh waktu ospek dahulu, di hari ketiga seluruh para mahasiswa membentuk kelompok anggotanya sendiri-sendiri. Di dalam anggota itu
memiliki banyak personil, misalkan 20 orang. Itu dalam satu anggota itu, satu grup itu memiliki tujuan tertentu, dan apabila tujuan tersebut sudah selesai, itu akan pisah kembali, artinya tidak langgeng. Lalu yang berikutnya adalah paguyuban. Paguyuban adalah bentuk dari hubungan bersama yang anggota-anggotanya itu terikat oleh hubungan batin murni yang sifatnya alamiah dan juga kekal. Ciri-cirinya adalah hubungannya akrab, eksklusif, dan bersifat pribadi. Nomor 5, syarat-syarat kelompok sosial. Syarat-syarat kelompok sosial ada 5. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota. Yang ketiga, adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi, kepentingan, dan kesamaan nasib. 4, memiliki struktur, kaedah, dan pola perilaku yang sama. 5, bersistem dan berproses. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial ada 7. Yang pertama, harus memiliki kesadaran bahwa ia adalah sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka sangat erat. Yang ketiga, berstruktur, kaedah, dan memiliki pola perilaku. 4, bersistem dan memiliki proses. 5, memiliki struktur sosial. 6, memiliki norma yang mengatur hubungan di antara para anggotanya. 7, memiliki kepentingan bersama. Selanjutnya, faktor-faktor pembentuk kelompok sosial. Faktor-faktor pembentuk kelompok sosial secara garis besar itu ada 2, yaitu faktor kedekatan, dan yang kedua adalah faktor kesamaan. Faktor kedekatan terbagi menjadi 2, yaitu kedekatan geografis asal daerah dan kedekatan geografis tempat tinggal. Kedekatan geografis tempat asal daerah, misalkan ketika seseorang merantau ke suatu tempat, bertemu dengan orang yang sama-sama merantau dari daerah yang sama, maka orang tersebut merasa ada ikatan batin, meskipun semula belum saling kenal saat masih berada di asal mereka. Kemudian kedekatan geografis tempat tinggal. Kelompok tersusun dari individu-individu yang saling berinteraksi, maka semakin dekat jarak geografis antara 2 orang, maka semakin mungkin mereka saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Atau dengan kata lain, kedekatan fisik meningkat peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang menginginkan terbentuknya kelompok sosial. Lalu selanjutnya adalah faktor kesamaan. Faktor kesamaan ada 3, yaitu kesamaan keturunan, kesamaan nasib, kesamaan kepentingan. Kesamaan keturunan yaitu sebuah kelompok sosial yang terbentuk atas dasar kesamaan keturunan, yaitu untuk menyambung tali persaudaraan sehingga masing-masing anggotanya akan saling berkomitmen untuk tetap aktif dalam kelompok sosial ini dan menjaga tali persaudaraan agar tidak putus. Lalu selanjutnya yaitu kesamaan nasib. Dengan kesamaan nasib atau profesi, maka akan terbentuk kelompok sosial yang menampung meningkatkan kinerja masing-masing anggotanya. Lalu selanjutnya kesamaan kepentingan. Dengan adanya dasar utama yaitu kesamaan kepentingan, maka kelompok sosial ini akan bekerja sama demi mencapai kepentingan yang sama juga. Baik, terima kasih. Demikian tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila dari kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.